Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah wa al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa tulubihi wa bi'asrahihi bid-darni amin ya rabbal alamin ya mujibas sya'irin. Faslun fil wakalati wal kiradi la angkola walau tara'at, dan apabila terjadi toro'ah berarti baru datang, ada permasalahan. Walau toro'ah apabila terjadi lahu bagi wakil, ailil wakil dalam salahnya, lahu bagi wakil, ailil wakil, apa al-azzu fa'ilnya, toro'ah ya toro'u, fa'il daripada toro'ah. Apa al-adzu, ketidakmampuan. Lituruwi nahwi maradin, lituruwi nahwi maradin, karena baru datangnya semisal sakit atau dia tertimpa sakit. Karena tertimpa sakit atau sabarin atau bepergian, maka jawabnya lau syartiyah, lau toro'a lam yajuz, maka tidak diperbolehkan, lam yajuz maka tidak diperbolehkan, lahu bagi wakil, apa ayu wakilan, mewakilkannya wakil, ay min ghairi idni muwakilihi, dari tanpa seizin orang yang mewakilkannya. Jadi wakil tidak boleh mewakilkan lagi kepada orang lain ketika menimpa sesuatu pada dirinya. Semisal dia sakit, dia disuruh untuk misalkan menjual barang atau mentasarufkan zakat. Wakil yang ada di masjid-masjid, musola itu bukan amil ya. Kalau amil itu orang yang dipilih langsung oleh qadhi. Tapi kalau di musola masjid-masjid itu statusnya dia sebagai wakil, orang yang mewakilkan pada muzaki untuk mentasarufkan harta zakatnya kepada para mustahik. Berarti orang tersebut statusnya bukan amil, dia tidak berhak menerima zakat atas nama amil. Tapi kalau dia sebagai wakil dan kondisi dia orang fakir atau miskin atau gharimin atau sabilillah, maka dia berhak menerima zakat melalui jalur yang lain, bukan melalui jalur wakil. Nah, kalau si wakil ini terkena musibah atau melakukan perjalanan, maka bagi dia tidak boleh memasrahkan lagi kepada orang lain tanpa seizin dari wakilnya, ya, tanpa seizin dari orang yang memasrahkannya atau mewakilnya. Ai bi min ghairi idni muwakkilihi. Wa dzalika lima taqaddama min annal muwakkil lam yarda bitasarrufi ghairihi. Kemudian wa idza wakala, dan ketika mewakilkan. Siapa al-wakil? Wakil berarti si wakil mewakilkan lagi. Ente disuruh, kemudian ente nyuruh orang lagi. Tapi biiznil muwakili, dengan seizin wakilnya, seizin orang yang memberikan mandat kepada ente. Maka fasani, maka adapun wakil yang kedua, berarti pihak yang ketiga yang ente suruh, itu wakilul muwakili, menjadi wakilnya si muwakil, ya, menjadi wakilnya orang yang ente wakilkan statusnya, bukan menjadi wakil ente. Karena mewakilkan ente, kemudian ente wakilkan orang,
seizin ana, maka orang tersebut menjadi wakil ana, bukan wakil ente. Ana sudah mendapatkan izin biiznil muwakkili, dengan seizinnya wakil, ya. Aila wakil al awal, dia bukan menjadi wakilnya wakil yang pertama, ya, di dalam syarahnya, ya. Kemudian fala ya zu, maka tidak diperbolehkan memecat pada wakil sani, asani ini, lahu, pada wakil sani, fala ya'zu, maka tidak bisa, tidak boleh memecat lahu pada asani, wakil sani. Siapa al-wakilu? Wakil yang pertama. Ente gak bisa memecat orang yang ente wakili, karena anda sudah memberikan izin, ya, untuk diwakilkan kepada pihak yang ketiga. Nah, status ente gak bisa memecat orang tersebut, ya. Aili annal muwakkil adina lahu fit tawkil, karena si muwakilnya, ya, ana berarti pihak pertama ini sudah memberikan izin fit tawkil di dalam masalah perwakilan tersebut. La fil az, tidak, la fil azl, tidak di dalam pemecatan. Kemudian fa in qala, maka apabila berkata siapa al muwakkil muwakkil, la wakil awal, ya, li wakilihi, ya. Fa'in qala, maka apabila berkata siapa al-muwakkilu muwakkil, dia berkata kepada wakilnya, wakilkanlah olehmu, ya, wakilkanlah, ya, angka atas nama dirimu, ya. Udah ente wakilnya tuh jual motor anak, tapi atas nama diri ente, ya, kayak asli, anda punya motor, maka saya ke ente, dijualin motor anak, dan ente mau wakilin orang lain gak apa-apa, atas nama diri ente, bukan atas nama anak. Nah, begitu ya. Wakil angka, wakilkanlah olehmu angka atas nama dirimu kepada orang lain. Fa'ala, maka melakukan siapa wakil pada wakilnya akad wakalat tersebut, ya, dia melaksanakan perintahnya, maka pasani, maka adapun wakil yang kedua itu wakil menjadi wakilnya wakil, bukan menjadi wakilnya muwakil, tapi menjadi wakilnya wakil, karena anda sudah mengizinkan ente mewakilkan lagi kepada orang lain, tapi atas nama ente, maka orang ketiga tersebut bukan menjadi wakil anak, tapi menjadi wakil ente. Ya, ini dalam masalah perwakilan, boleh si wakil mewakilkan lagi kepada orang lain, tapi dengan catatan harus dapat izin dari muwakil. Status wakil yang kedua, ya, itu menjadi wakilnya wakil. Tapi kalau si wakil mengizinkan dan meminta untuk si wakil pertama ini, ya, menjadi wakilnya, ya, mewakilkan atas nama dirinya, maka wakil yang kedua menjadi wakilnya si wakil, bukan wakilnya wakil. Dan uruskan, terserah anak mau diapain, bebas. Nah, itu boleh. Li'annahu, karena sesungguhnya qalusani wakilul wakil, adanya wakil yang kedua itu menjadi wakilnya wakil, li'annahu, karena sesungguhnya qaulul sani wakil itu muqtadul idni, sesuai dengan izin dari si
muqtadal idni, sesuai dengan tuntutan dari izinnya si muwakkil. Bayan azalu, maka boleh memecat siapa wakil. Bayan azalu, maka bisa apa namanya, dipecat atau bayun azalu ya, maka bisa dipecat siapa wakil bi azlihi, sebab memecatnya wakilus awal ya, dipecat sama wakil yang pertama tanpa seizin dipecat tuh wakil ente tanpa seizin anak boleh, karena anak sudah memasrahkan sepenuhnya kepada ente. Kalau tadi kasus pertama ya nggak bisa. Fayalzamu, dan tetap apa al-wakilu, perwakilan. Fayalzamu, dan menetapkan apa al-wakilu, mewakilkan, alla yuwakkila, pada tidak mewakilkannya wakil, illa aminan, kecuali pada orang yang dapat dipercaya. Malam yu'ayyin, selama tidak menentukan, mentakyin ya, muwakkil ya, muwakkil lahu, pada wakil, wairohu, pada selainnya, amin ya. Kalau memang mengizinkan kepada selain orang yang aman, tidak amanah ya nggak apa-apa. Jadi wajib ya si wakil mewakilkannya kepada orang yang amanah, selama si wakil ini tidak menentukan pada orang tersebut. Ma'a ilmil wakili, beserta mengetahuinya muwakil, bihalihi, dengan keadaan yang ghairuh. Aulam yakul, atau selama tidak berucapnya muwakil lahu, pada wakil, pada ucapan wakil man syi'ta, wakil, wakilkanlah olehmu, man, pada orang syi'ta, yang kau menghendaki, pada man. Udah wakilin namanya, wakilin lagi ke orang lain, kita terserah sama siapa. Nah, bahasa kita gitu. Dan wakilin lagi ke orang lain, terserah sama siapa. Itu boleh ya, alal aujahi, menurut pendapat yang aujah. Kalau qalat, seperti masalah ketika berkata, berucapnya mar'ah, perempuan, liwaliha, pada walinya mar'ah, bisa bapaknya, bisa kakaknya, intinya walinya dia ya. Zawwijni mimman syi'ta, zawwijni, nikahkanlah olehmu padaku, nikahkanlah olehmu padaku, maksudnya aku, nikahkanlah aku ya olehmu pada nikahkanlah olehmu padaku, mimman, pada laki-laki, syi'ta, yang kau hendaki padaku. Udah Pak, tahu ini saya dah sama siapa kek yang sekiranya Bapak menang ya. Maka balahu, maka itu bagi waliha, tazwijuha, adapun menikahkan mar'ah, min ghairil kufi, min ghairil kufi, min ghairi kufi, dengan selain laki-laki yang sekufu, yang setara ya, boleh si wali menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang tidak setara, ketika anak perempuannya memberikan izin mutlak kepada walinya untuk dinikahkan kepada siapa saja. Jadi wali itu boleh memaksa
anaknya untuk menikah kepada laki-laki dengan syarat harus yang seimbang dalam segi nasab, ya. Dan itu dibahas di dalam bab pernikahan, setara lah dalam statusnya, ya. Boleh nanti punya anak perempuan, ya, terus saya pengen nikahin sama anak, kan itu yang anak ganteng, ya, misalkan, wah usah mamanya dong, ya itu boleh paksa itu anak, ya, karena sepupu, ya, ya. Tapi kalau ente nikahin kalau anak perempuan, ente nikahin sama orang yang nggak seimbang ilmuannya, nasabnya, nggak boleh paksa kecuali dapat izin dari si perempuan tadi. Jadi boleh memaksa kalau kepada laki-laki yang kafaah, ya. Kafaah itu dalam mazhab Syafi'i diantaranya nasab, ya, nasab seperti para syarifah itu, ya, tidak boleh nikah dengan akhwal karena memang tidak sepupu, ya, kecuali memang walinya itu sudah menjatuhkan hak, ya, sebagai ulama memperbolehkan, ya, kalau sudah menjatuhkan haknya dia sebagai wali, ya, atau si perempuannya sudah menjatuhkan hak, itu boleh, ya. Karena dalam mazhab Syafi'i itu kafaah dipertimbangkan. Berbeda dalam mazhab Maliki, ya, itu apa-apa, ya. Julia syarifah nikah dengan akhwal itu apa-apa, ya. Dan ini terjadi ikhtilaful ulama. Kita tinggal pilih semantapnya bagaimana. Aidan sama seperti halnya tazwijuha minal ufqi. Aidan seperti halnya tazwijuha minal ufqi, dari laki-laki yang sepupu, ya. Ai kamalahu tazwijuha minal ufqi. Wa qawluhu, dan adapun ucapan muwakkil liwakilihi pada wakilnya muwakkil fi syai'in, di dalam satu perkara, dalam satu hal atau satu permasalahan. Pernikahan itu kan juga butuh perwakilan, ya, jual beli, intinya yang berkaitan dengan mewakilkan urusannya dia kepada orang lain. Kalau di kita, ya, atau di era modern ini dikenal dengan lawyer atau pengacara, ya. Status pengacara itu sebagai wakil dalam masalah kasus yang sedang dia alami, baik masalah pernikahan, perceraian, kasus hukum dan sebagainya. Dia pasrahkan urusan dia kepada pengacara, ya. Pengacara itu boleh punya pengacara lain tapi dengan izin si wakil, ya. Ada ucapan apa? Waqulu, ada penucapan yang wakil liwakilihi pada wakilnya muwakil fi syai'in, dalam satu perkara, if'al bihi ma syi'ta. Ucapannya, if'al, lakukanlah olehmu bihi dalam syai' ma, pada perkara syi'ta yang kau hendaki pada ma. Udah ente mau ngapain kan ente kerjakan, lakuin, ente terserah. Ya, kasus anak ini ente selesai dah, mau ente model bagaimana bebas dah. Ya, if'al bihi ma syi'ta, ente lakukan sesuatu tersebut dengan sesuai yang kau hendaki. Berarti memaksakan sepenuhnya urusan dia kepada si wakil. Atau ucapan kullu ma yaf'aluhu jaizun, atau ucapan kullu ma yaf'aluhu jaizun, setiap perkara atau sesuatu yang kau lakukan pada ma, artinya kullu ma, adapun setiap perkara taf'aluhu yang kau lakukan pada ma, itu jaizun, boleh. Yang ente lakuin dalam masalah kasus anak, dah ente mau ngapain, ente urus bagaimana, boleh, silakan. Ya, ucapan seperti itu, dua ucapan ini, ucapan mana? If'al bihi ma syi'ta au kullu ma taf'aluhu jaizun, itu laisa.
Tidak ada apa qaulu atau bukan itu iznan satu idin fit taukili di dalam masalah taukil mewakilkan kepada orang lain. Jadi ucapan seperti itu tidak bisa diartikan sebagai taukil mewakilkan urusan dia kepada orang lain. Nah, jadi harus data, ya, harus jelas, nggak bisa ente mau bagaimana terserah dah, nah, bebas. Nah, itu bukan termasuk daripada idin, laisa idzan bitaukil, bukan bagian daripada pengizinan dia dalam masalah perwakilannya. Ya, paham ya? Ai annal qaulal madhkur laisa idnan minal wakil. Ucapan tersebut itu bukan izin dari si wakil kepada wakil fitaukilihi, ya, di dalam pentaukilannya ghairuhu pada yang lainnya. Li annahu yahtamilu ma syi'ta minat taukil wa ma syi'ta minat tasarrufi ma udina bihi wala yuwakkilu bi amrin muhtamilin kama la ya'lamu. Ya, Far'un, satu permasalahan cabang. Ai bi bayani ma yajibu 'alal wakil fil wakalah al muqayyadah, di dalam menjelaskan perkara yang wajib al wakil atas wakil di dalam ya wakalah yang diqayyidi, ya, yang diberi syarat. Lauqala, apabila berkata siapa muwakil, berarti pihak yang punya bi syahsin muayyanin, bi jualah olehmu, nih jual motor anak, ya, nah jual HP anak, li syahsin kepada seseorang muayyanin yang sudah ditentukan, contohnya kazaidin seperti Zaid. Nih jual HP anak, oh sudah, ya, orangnya sudah ya, syahsin ya, nih. Maka jawabnya bagaimana? Lau qala bi syahsin muayyarin kazaidin lam yabi, maka tidak boleh menjual siapa wakil min ghairihi, dari selainnya syahsin muayyan, tidak boleh dia jual kepada yang lain. Kita jualin HP anak nih ke sana, ke konter mana, ya, konter Ojo Lali misalkan, ya, bisa jual konter yang lain, nah, boleh, ya, karena Anda sudah menentukan lokasi tempat yang ente jual. Walau wakila Zaidin, walau wakila Zaidin goyah, walaupun adanya ghairu orang lain tersebut, itu wakilnya Zaid tetap nggak boleh, ya, udah ke anak aja, anak kan wakil itu Zaid, sudah bisa, ya, ente tetap harus ke Zaid, nggak boleh ente pasrahin ke orang lain walaupun itu wakilnya Zaid. Dan karena izin anak muayyan kepada si Zaid, ya, walaupun status si Amr ini menjadi wakilnya Zaid, tetap tidak boleh. Walau wakil Zaidin goyak, walaupun adanya ghair ini orang lain tersebut itu wakilnya Zaid. Nah, ini perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita di dalam masalah perwakilan ini meremehkan kasus-kasus seperti ini, karena dampaknya itu nanti akad transaksinya nggak sah. Jadi kalau akad transaksinya nggak sah, otomatis misalkan itu jual beli, berarti itu bukan milik Anda, karena ketika fasidnya akad maka barang tersebut nggak sah menjadi milik Anda, ya, gitu, ya. Jadi rentetannya nanti berdampak kepada kehalalan barang tersebut, ya, kalau itu berkaitan dengan jual beli, karena akadnya fasid, akadnya rusak, otomatis transaksi jual belinya nggak sah. Kalau nggak sah berarti barang yang bukan milik Anda, karena jual belinya nggak sah, itu masih punya orang, ya. Kalau itu makanan berarti Anda memakan barang-barang karena salah di dalam transaksi. Maka perlu yang namanya
namanya tentang babul muamalah, ya, yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang ini tidak terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya jual beli, perwakilan dan lain sebagainya. Jadi banyak-banyak belajar. Bisyai'in, atau jualah ucapan-ucapan si muwakil, ya, walau kola, ya, ucapannya atafnya bi lisahsin muayyanin kazaidin, au bisyai'in, atau jualah olehmu dengan harga atau sesuatu dengan harga muayyanin yang sudah ditentukan, minal mali, dari harta, kadinari seperti dengan dinari, jual deh, ya jual pakai uang dolar, atau ya harganya segini lah, ya, karena kalau jual beli zaman dulu kan pakai barter tuh, barang dengan barang, ya, dengan dinar atau dirham, ya, contohnya seperti itu. Gak usah pakai dirham, dinar aja, ya, pakai dinar aja. Lam yabi, maka tidak boleh menjual siapa wakil bidarahimi, dengan saman dirham, dengan nominal alal mu'tamadi, menurut pendapat yang muktamad. Jadi status wakil itu harus jelas, dan di dalam perwakilannya. Ente di pasar yang dijual motor anak 2 juta, ini nggak boleh jual 2 juta sama yang diuntung, nggak bisa, kecuali sudah dapat izin dari anak. Ini kan banyak faktawan begini, ya, tanpa seizinnya dulu. Kecuali ente, ayo jualin motor anak, ya, motor ente jual ini, ya, kalau jual harga lebih, ya, oh ya nggak apa-apa, jual lebih dah dari anda 2 juta, nah, itu baru boleh. Nah, Anda sudah menginginkan dari 2 juta, ya, terserah mau jual berapa, nah, itu boleh. Tapi kalau misalkan si wakil ini tidak mengizinkan, Anda nggak boleh menjual di atas harga yang sudah ditentukan oleh si wakil. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini kita cari barang halal, gitu, ya. Banyak yang salah dalam masalah seperti ini, ya, dan berjumus kepada hal-hal yang dilarang, diharapkan. Dia ngambil lebih tanpa seizin dari si muwakil. Seperti menjual HP kalau di status, serah berapa? Padahal dari Anda menggunakan di situ status sudah jelas, harga misalkan 500.000. Saya orang lain 700 tuh, ini dapat 200, saya bilang, aku nggak boleh atas izin anak, karena anak sudah naruh harga gopek, ya, dan jual gopek tuh, nanti jual lebih, kecuali yang ngizinin, jualnya dari anak gopek, terserah mau jual berapa, boleh, ya, karena sudah mengizin. Jadi perlu dijelaskan, ditegaskan dalam masalah perwakilan tersebut menurut pendapat yang kuat al-mu'tamad, ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, mana tadi? Au fi makanin muayyanin, atau jualah olehmu pada tempat yang sudah ditentukan. Ta'ayyana, maka menjadi tertentu apa? Makanin muayyan, di konterono. Nanti jual konterono, jangan kemana-mana, ya, tempatnya sudah ditentukan. Au bi zamanin muayyanin, atau dijual pada waktu yang telah ditentukan. Kasyahrin, seperti ya bulan ini, hari ini. Kasyahrin kada, seperti bulan ini, hari ini, ya, tanggal segini. Kasyahrin kada, seperti halnya bulan ini, hari ini, tanggal ini, ya. Au yaumit kada, atau hari ini, hari Senin, hari Sabtu, hari Jumat,
Ya, udah ditentuin harinya. Ta'ayyana maka menjadi tertentu apa dzalika, makanin muayyanin, zamanin muayyanin, yaumin muayyanin. Maka itu semua harus ditentukan, harus dilakukan pada apa yang telah ditentukan. Nanti jual di Senin ya, nggak boleh dijual di luar hari Senin. Nanti jual di bulan depan ya, ya. Maka pada ya juzu, mana tadi? Ta'ayyana maka menjadi tertentu badzalika maka lil muayyan dilangkol. Fala yajuzu maka tidak diperbolehkan apa bai qablahu sebelumnya ya zamanin muayyan yaumin muayyan wala ba'dahu dan juga setelahnya zamanin muayyan yaumin muayyan, nggak boleh sebelumnya atau sesudahnya. Jual duluan ngapain nunggu ntar, sekarang aja mumpung ada yang mau. Nggak boleh ya, udah kelewat gak laku-laku pulangin ya, udah kelewat gak laku-laku pulangin. Ada yang minat ente bilang lagi ke wakil, ada yang mau nih tapi bukan kemarin, baru sekarang yang mau. Udah kapan jual, baru gue minta izin dulu, jangan ente jual. Karena dari si muwakil itu ditentukan hari ini. Kok udah kelewat, ente pulangin. Kok udah kelewat, ada yang mau, ente mau konfirmasi dulu. Ada yang mau nih. Ya kemarin orang dari orang yang ketemu baru sekarang, bagaimana? Jadi nggak? Ente mau dijual? Jadilah, udah. Ya, dia harus ada konfirmasi kepada si muwakil. Walau fitolaki, nah ini walaupun adanya wakalah itu di dalam masalah talak juga seperti itu. Itu mewakilkan pentalakan Anda kepada pengacara. Akan contoh ya, bukan anak ya. TT ya belum nikah ya. Masrahin karena untuk mentalak istri hari Senin. Anak talak hari Minggu nggak jatuh. Karena ente izinnya hari Senin. Jadi boleh talak itu diwakilkan kepada orang lain. Ya berarti kalau sekarang itu ada surat mandat untuk memberikan hak talak ya, harus tertera biar jelas ya dalam pengadilan nanti biar penggugat itu jelas ya. Ya boleh ya mewasahkan hak talak kepada orang lain. Begitu juga qabul pernikahan ya, nanti lagi keluar negeri mau nikah ya, wakilin aja tuh qabulannya ya, bukan jadi bini bukan ya, nanti cuma wakil doang terima qabulnya doang ya, bukan habis itu jadi bini bukan. Anda sudah mewakilkan Anda yang lagi keluar negeri, bukan jadi bini bukan ya. Walau laki walaupun dalam masalah talak perceraian. Wa illam yata'allaq walaupun tidak berkaitannya bihi dengan zamanin muayyanin apa gharadun tujuan. Amalan karena tujuan mengamalkan, menjalankan bil idni dengan izinnya muwakil. Wafaroko dan berbeda apa madzukira min ta'ini zaman idza jaa pada masalah ucapannya muwakil ketika sudah datangnya, sudah masuknya apa ra'sus syahri, permulaan bulan. Fa amru zaujati maka adapun perkaranya urusan pernikahanku itu biadika di tanganmu ya.
udah datang bulannya. Walam yurid, dan tidak menghendaki siapa muwakil at-taqida pada pengkoidan, muqayyidi biroksihi dengan permulaan bulan, ya udah masuk tanggal 1 dan anak memasrahkan kepada bapaknya, dan masalah pernikahan anak abah bisa pasrahkan sepenuhnya ke abah misalkan, ya, dan dia tidak mengkoyidi dengan awal bulan biroksi, maka balahu, maka itu bagi wakil iqa'u, adapun ya di masalah talak, menjatuhkan talak ba'dahu setelah roksus syahr, ya talak pernikahan, ya bikhilafi talaqaha talikha, ya bikhilafi talikha, berbeda dengan ucapan talikha, talaklah olehmu pada zaujah, pada istriku, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, ya permasalahan seperti ini. Berbeda ketika kasus seperti ini, yang talaklah istriku olehmu, mewakilkan pada orang lain pada hari Jumat, fa'innahu, maka sesungguhnya qaulu talikha yaumal Jumat itu yang tadi menuntut apa qaul hasral fi'li, pada membatasi perbuatan atau pekerjaan pentalakan fi'i pada hari Jumat, hanya membatasi pada hari Jumat saja, duna ghairihi, tidak pada selainnya hari Jumat. Walailatul yaumi, adapun malam hari itu mislu, sama seperti yaum, siang hari, boleh malam boleh siang, ya. Ini istawa, apabila sama siapa ar-raghibuna, orang-orang yang senang atau suka bihima, di dalam menghidupkan lail wal yaum. Walau qala, dan apabila berkata siapa syakhs muwakil, ya muwakil, pada ucapan makul qaulnya atau madah qaulnya, ucapannya apa, yaumal jum'ati, pada ucapan yaumal jum'ati, jualah olehmu pada barang ini pada hari Jumat, ini jualnya barang ini pada hari Jumat, awil aidi, atau pada hari Aid, masalah umpamanya, ya ta'ayyana, maka menjadi tertentu apa awal Jumu'atin, awal hari Jumat, au Aidin, atau hari Aid, yalqahu, yang menemui siapa wakil pada awal Jum'ah au Aid, itu berarti Jumat depan yang akan datang, Aid yang akan datang, gitu ya, ya. Yalqahu, hari Jumat yang akan datang, yang akan dia temui, berarti Jumat depan. Id berarti id depan. Wa innama yata'ayyanu, sesungguhnya menjadi tertentu al-makanu, tempat, idza lam yuqaddir, ketika tidak memastikan siapa muwakil as-samana, pada samannya, harganya. Au nahahu, atau ketika mencegah siapa wakil pada wakil min ghairihi, dari selainnya makan. Wa illa, dan apabila tidak lam yuqaddir sama au nahahu an ghairihi jaza, maka diperbolehkan apa al-bai'u, menjual bi ghairihi, di lain selainnya, di selainnya makan, tempat yang telah ditentukan. Lam yuqaddir. Wahwa, adapun wakil, ail wakilu, maksudnya wakil walau biju'lin, walaupun adanya wakalah itu dengan adanya ongkos, ya.
Si wakil ini statusnya harus itu aminun, orang yang dapat dipercaya, walaupun dia menjadi wakil ini dapat upah, ya bijuklin, walaupun dengan adanya upah. Nih jualin potongan antara upah. Maka si wakil ini harus yang aminun, orang yang dapat dipercaya. Jadi gak gampang ya menjadi wakil itu, ya ada harus menjadi orang yang jujur, dapat percaya, apalagi berkaitan dengan keagamaan. Jadi wakil pandai dipasangkan dengan syekhuna, suruh ngurus gitu, suruh gitu, ya jadi orang yang dapat dipercaya. Hati-hati ya, karena tentunya di akhirat ya, ketika dapat mandat dari guru, terus guru dipegang, walaupun nanti dibayar, misalkan jualin sarung dapat upah, misalkan jualin kaki dapat upah, jualin kaki dapat upah, tapi Anda harus percaya, harus aminun, hati-hati ya. Ya, jadi orang yang dapat dibaca bahwa aminun, walau biculin, walaupun itu dapat upah. Kalau yang kemana, maka tidaklah menanggung siapa wakil, menanggung rugi pada perkara talifa yang rusak apa mafiyadihi yang ada di tangannya wakil, bila taati dengan tanpa kecerobohannya si wakil. Ya kalau ternyata barangnya ente pegang rusak, mati, tapi bukan keteledoran ente nggak ganti rugi, kecuali itu karena keteledoran jadi pas lain HP dijual itu taruhnya sembarangan ya, itu taruh dulu, taruhnya sembarangan, diambil orang itu ganti rugi, kecuali itu sudah betul-betul naruh di tempat yang aman, dibobol maling, lumpanya dibobol, itu kan nggak tanggung jawab, itu nggak ganti rugi ya, karena Anda sudah menaruh betul-betul sesuai dengan standarnya ya. Ketika barang tersebut rusak atau hilang, fala ya teman, tidak mengganti rugi mataliba biyadihi, ya yang rusak ketika berada di tangannya, tapi bila taati dengan tanpa keteledoran, kecuali ketika teledor, jualin motor deh, kayak itu motor, pakai dulu tabrakan jeder, ente luka-luka, motor rusak, ente masuk rumah sakit bayar sendiri, ganti juga motornya si wakil karena ente teledor. Ya waisat mudah-mudahan bisa dibenarkan siapa wakil ya, dia bisa dibenarkan bahwa rusaknya barang tersebut ini tanpa keteledoran dia, dengan apa? Biyaminihi, dengan sumpahnya dia. Sumpah anak gak pakai ini HP, anak tahu benar-benar di lemari betul-betul hilang dicuri orang, bisa dibenarkan dengan sumpahnya. Jadi kalau dalam hukum Islam sumpah itu bisa menjadi bukti. Nah, kalau zaman sekarang sumpah Al-Quran bohong, ya, anggota dewan disumpah, polisi disumpah, pejabat semua disumpah, ya. Sumpah sekarang tidak bisa dijadikan bukti, ya. Tapi dalam Islam itu sumpah itu termasuk bukti yang kuat, ya, karena berkaitan dengan hukum. Orang sekarang udah gak takut sumpah, padahal lo pernah dipakai bohong berarti, ya, bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan sembarang-barang bersumpah, gitu, ya. Bisa dibenarkan pendakwaan Anda bahwa ini rusak, ya, bukan karena anak keteledoran, sumpah demi Allah, ini anak taruh benar-benar tahu hilang, dicuri, rumahnya dibobol. Bisa dibenarkan ucapan Anda dengan Anda berani sumpah wallahi demi Allah, karena sumpah itu jangan main-main. Tidak kuat taklifi, tidak kuat talabi di dalam pengakuan rusaknya barang, ya, warrodi, dan di dalam pendakwahan mengembalikan barang alal wakili, atas wakil. Sumpah barang udah balikan ke kok, ya, walaupun ada bukti, walaupun ada saksi, si wakil kan nggak ngaku, nanti belum membalikan kok,
Mana buktinya, mana saksinya, nggak ada. Wallahi ada kembali ke ente. Nah, itu sumpah bisa dijadikan bukti di pengadilan. Pengadilan kalau di pengadilan kita minimal butuh 2 barang bukti fisik. Sumpah ya, minimal barang bukti ya dicari. Nah, itu kalau dalam pengadilan kita minimal 2 barang bukti. Jadi kalau ingin ngasusin orang sebagainya, itu mencari dulu barang bukti dulu, jangan tahu-tahu mengadukan aja, itu nanti jatuhnya pencemaran nama baik ya. Jadi sepahami hukum-hukum ya yang ada. Di anahu karena sesungguhnya wakil itu iktamanahu, mempercayai wakil pada wakil, karena dia sudah mempercayai, karena tadi syaratnya bahwa aminuhul wakil itu harus dapat dipercaya. Amin, maka dia sudah mempercayai sepenuhnya. Maka ketika rusak dan dia jujur betul-betul bukan karena kesalahannya dia dari sumpah, dia bisa dibenarkan. Karena tadi syaratnya wakil itu harus makanya cari wakil ada dalam masalah permasalahan, dan cari orang yang dapat dipercaya. Ketika terjadi kasus seperti ini, Anda bisa meyakini ini boleh orang jujur, dia berani sumpah. Ini cari wakilin orang calon jalanan, dia jualin motor ente, rumah ente, ya calon jalanan, ya yang ada di TV, ini kan banyak, ya dia jualin di mana, ini calon, yang pusat-pusat mau jadi calon, ya amanah, amin, dia akan jujur, itu penting, ya berkah juga hasil jualan kita, gitu loh, ya berkah ini calon agak jelas, ya harus aminun kalau bahasa kita calon kalau yang jual beli, karena dia sudah memasrahkan, mempercayai betul di annahu iktamanahu, karena sesungguhnya muwakil itu iktamanahu, mempercayai sepenuhnya pada si wakil. Bikhilafi rati, berbeda dengan mengembalikan ala ghairil muwakili, atas selain muwakil. Karasulihi, seperti utusannya muwakil. Nah, berbeda ketika kembaliinnya bukan kepada si muwakil tapi utusannya. Jadi kasus beda lagi. Maka Pak Yusadaku, maka bisa dibenarkan siapa ar-rusul utusannya, tapi biyaminihi, dengan sumpahnya rusul. Sumpah wallahi, ya, boleh dikembalikan, boleh dikembalikan, ya, karena mengutus orang lain untuk ambil barang yang sudah wakilakan ke ente. Ya ternyata terjadi permasalahan, akunya yang belum dibalikan, yang disumpah si utusan tadi, rusulnya, yang anak utus untuk menerima, ya bukan si wakil atau pihak ketiga. Walau wakalahu, dan apabila mewakilkan siapa mewakil pada wakil, walau wakalahu apabila mewakilkan, muwakil pada wakil. Wakil itu berarti yang memiliki, yang mewakilkan. Wakilnya yang menerima, wakil. Akadnya namanya akad wakalah. Tahu? Ya, dan ini dalam segala ini masalah muamalah pasti ada perwakilan. Ya, masalah ada wakalah. Ya. Bikodo idenin, contohnya mewakilkan untuk bayarin utang. Nah, itu anak gak sempat lagi di Surabaya. Bayar utangan ya, besok pulang lo, besok mau kemari, kemudian besok mau ke Surabaya. Boleh, ya. Jadi perwakilan itu, wakil itu masuk di dalam semua aspek muamalah, pernikahan, talak, jual beli, utang piutang, ya, cewadean, jual beli kan cewadean tuh. Nanti lagi keluar rumah, ternyata yang jual gini ente atau anak-anak kan berarti wakil. Ya, berarti wakil si kurir, usul utusan si wakil yang jualnya usul. Nah, itu ada, ya. Walau wakalahu biqada'i dainin, dengan membayarkan hutang, faqala, maka berkata siapa wakil, qadaitahu, saya sudah membayarkan hutangmu. Ya, wa angkara, dan ingkar siapa al-mustahiqu, orang yang berhak pada dain, ya, yang
menerima utang itu ingkar, karena masyarakat bayar utang ke ente kepada si fulan. Terus ente ngomong ke anak, utang antum udah bayar sat, alhamdulillah. Nah, ternyata sih dia ingkar, si mustahik itu orang yang anda punya utang sama dia, ada wakil ke ente untuk bayar ke dia, ternyata dia ingkar. Ente ngomong udah bayar, dia katanya bagaimana, udah mana? Ente ngomong belum dibayar, tapi dia merasa belum menerima. Ya, maka yang disumpah siapa? Ya, jadi yang disumpah itu adalah dapahu pada memberikannya wakil pada dain ilaihi pada mustahik. Dia ingkar bahwa si ente sudah memesankan barang. Suddiqa, maka bisa dibenarkan siapa al-mustahiku, orang yang berhak pada hutang tersebut, biyaminihi, dengan sumpahnya mustahik. Berarti yang disumpah orang yang ketiga tadi. Ana masyahid, ente bayar hutang ke si fulan, ternyata si fulan belum ngaku ya bahwa dia sudah menerima, maka yang disumpah dia. Ente berani sumpah, wallah belum terima, wallah yang belum terima sabdanya ya kamu jawab. Nah ya, kalau dia mau bersumpah, berarti dia bisa dibenarkan kalau dia sudah berani bersumpah. Dia alasan nggak mau sumpah, berarti dia kalah. Ya, yang harus disumpah dia. Kok dia berani disumpah? Ente tanggung jawab. Ya, kalau sekarang susah. Ya, penjahat berani disumpah. Ya, nah, perlu ada bukti. Makanya transaksi itu butuh ada bukti, kwitansi lah atau apalah. Ya, karena sumpah sekarang itu ya berani orang bersumpah. Wallahi, ya, padahal kan nggak boleh main-main. Yang disumpah bukan yang wakilnya, tapi si mustahik itu. Dia berani bersumpah, wallah, ente berani menjawab. Ente suruh bayar utang malah belum bayar-bayar. Ya, yang sumpah untuk dia, ente harus tanggung jawab. Ya, apa tadi? Lihat asla, ya. Asalnya apa? Karena yang asal itu ada melkodoi, ya belum bayar utang. Karena dia berani bersumpah, berarti utang belum dibayar. Ayuhallafu, maka disumpah siapa mustahikun wa yutolabu, dan dituntut. Yutolabu, dan boleh menuntut siapa mustahik al-wakil lah pada wakilnya, fakot, hanya wakil saja. Maka si mustahikun boleh menuntut kepada orang yang berhutang. Berarti kepada anak, bukan kepada ente. Baru anak urusan ke ente. Ya, dia tetap menuntutnya ke anak. Karena belum menerima duit, pokoknya kudu dibayar utang anak, ya, utang ente ke anak. Ya, nuntutnya bukan ke dia. Karena udah ngasih duit ke dia, ente nuntut ke dia, nggak bisa. Tetap nuntutnya ke anak. Kalau dia bersumpah, kalau dia urusannya mana? Kalau isi mustahik ke langsung ya, nggak bisa. Mintanya ke dia, itu juga karena kasih dia bodo amat, nggak bisa. Tetap yang tahu jawab kan. Karena Anda sudah memasrahkan kepada orang yang enggak aman. Faqad fa'in ta'adab wallahu a'lam bishawab. Iqra ya.